Di awal film ada seseorang yang bernama Gonzalo Garcia Pelayo yang kecanduan bermain judi karena ia yakin semua permainan di kasino pasti ada celah agar ia selalu bisa menang. Namun pada saat itu Gonzalo belum juga bisa menemukan metode jitu hingga ia habis miliaran. Ini dia Laguna atau biasa disebut The Beast. Ia adalah manajer kasino yang pada saat itu ia menghina Gonzalo dengan melemparkan satu koin chip ke Gonzalo karena Gonzalo terus saja kalah. Gonzalo yang shock semua hartanya habis, ia pun tergeletak pingsan karena serangan jantung. Suatu hari ia menemui anaknya yang bernama Ivan. Ivan sendiri adalah salah satu musisi yang akan menjalani tur ke berbagai kota. Pero tiene que pagar. Déjala pasar, hombre. ¿Qué está contigo? Pada saat itu, Gonzalo ayah Ivan meminta Ivan untuk menjalankan metode yang ia temukan dalam permainan roulette. Ayahnya bilang bahwa ia menemukan metodenya saat ia sedang berada di tempat cukur, yang mana ada seorang anak kecil yang sedang bermain papan labirin. Yang mana bolanya selalu masuk ke lubang yang sama dikarenakan papannya sudah rusak. Gonzalo berpikir hal itu juga akan berlaku untuk permainan roulette. Sedikit kerusakan, bahkan keretakan mikroskopik, sudah bisa bola jatuh ke angka yang diinginkan. Awalnya Ivan tidak yakin karena sang ayah sudah dari dulu selalu kalah besar di kasino. Namun kali ini sang ayah sangat yakin, bahkan ia berencana membuat tim. Dan jika menang, Ivan bisa membeli motor Harley yang Ivan dambakan dari dulu, ucap Gonzalo. Di sana mereka melihat wanita Cina yang bernama Sui sedang bernyanyi dengan nyanyiannya yang cukup terlihat sangat kacau. Esok harinya Ivan yang tidak mau membuat keyakinan ayahnya hancur, ia berencana membuat tim. Ia pun menemui satu persatu keluarganya, dimulai dengan adiknya sendiri yang bernama Vanessa. Namun Vanessa menolak ajakan Ivan karena ia sudah mempunyai pekerjaan yang ia dambakan, yaitu sebagai jurnalis. Kemudian Ivan menemui pamannya yang bernama Balon. Ivan berusaha meyakinkan Balon yang sudah muak dengan bau amis di tempat kerjanya, akhirnya ia mau bergabung dengan Ivan. Setelah Balon, Ivan pergi menemui dua keponakannya yang bernama Marcos dan Alfredo. Setelah keluarganya berhasil dikumpulkan, mereka pun menyusun sebuah rencana, yang mana mereka akan memasang taruhan dengan nomor yang sama, mencatat semua kemungkinan angka yang bakal keluar, serta dibantu dengan program komputer milik Gonzalo. Marcos bertanya, apa hal ini legal? Gonzalo menegaskan, apa ada yang salah jika seseorang memasang taruhan di nomor yang sama? Akhirnya mereka sepakat. Setelah itu mereka sibuk mencari remote TV, agar bisa melihat siaran sang adik, yaitu Vanessa, adik Ivan. Ketika Ivan hendak meminta remote TV, ia bertemu kembali dengan Sui, wanita Cina yang ia lihat di kafe kemarin. Besok malam pun tiba, mereka berempat pergi ke sebuah kasino. Mereka pun duduk di masing-masing tempat yang sudah mereka rencanakan. Merasa metodenya berjalan baik, Ivan pun keluar menghubungi sang ayah. Ia mengatakan bahwa semua rencananya berhasil. Namun ketika ia kembali, Ivan melihat Balon sedang menggoda dua orang gadis. Alfredo malah bermain dengan permainan mesin. Merasa mereka tak bisa diatur, Ivan pun membawa mereka pulang. Setelah turun dari mobil, Ivan pun mengatakan unek-unek dalam hatinya. Jika terus seperti ini, lebih baik timnya bubar. Ivan juga mengatakan bahwa kita adalah turunan dari orang-orang yang bisa membuat para kasino itu bangkrut. Ia akan terus menjalankan rencananya walaupun tanpa mereka. Akhirnya keluarga Ivan sadar kesalahannya dan mereka kali ini akan bersungguh-sungguh menjalankannya. Akhirnya mereka pun menamai timnya dengan nama Pelayos. Suatu malam mereka kembali ke kasino dengan rasa percaya diri. Yang akhirnya mereka pun mampu mengalahkan bandar-bandar di dalam kasino. Bahkan untuk malam-malam berikutnya, sehingga mereka meraup keuntungan banyak sekali. Manajer kasino yang bernama Laguna sekarang sudah curiga dengan tim Ivan, yang mana mereka selalu menaik turunkan taruhan namun tetap pasang di nomor yang sama. Karena hal itu membuat banyak kerugian buat kasinonya. Hingga Laguna memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa Ivan dan timnya itu. Sekarang Ivan sudah mempunyai motor Harley yang dulu ia sangat dambakan. Ketika masuk ke sebuah kafe, Sui memanggil Ivan karena Sui sendiri suka dengan Harley yang Ivan pakai. Setelah itu Ivan dan keluarganya berkumpul untuk merayakan kemenangannya, yang kebetulan juga hari itu adalah hari ulang tahun Paman Balon. Terlihat Alfredo membawa seseorang yang bernama Ingrid. Ingrid sendiri adalah salah satu pekerja di kasino milik Laguna.
Mereka tidak peduli Ingrid siapa dan melanjutkan pestanya dengan sangat gembira. Es el mío. De Pelayos. Setelah selesai pesta, ternyata di seberang jalan masih ada mata-mata suruhan Laguna. Ia memotret keluarga Ivan termasuk Ingrid. Malam harinya, Marcos terlihat sedang bersandar di dalam bak mandi kosong karena adiknya Alfredo sedang gerecek marmut dengan Ingrid. Ia juga terlihat sedang menaikkan atau menyempurnakan metode judi dari Gonzalo. ¿Tú qué haces? Mejorando el método. Esok harinya, sepulang Ivan menemui ayahnya, ia bertemu Sui. Sui meminta Ivan suatu saat ia diajak untuk mengendarai Harley-nya. Ivan pun hanya diam. Kenapa Ivan terus bertemu dengan Sui? Karena Sui memang bekerja di tempat kafe yang Ivan selalu datangi. Laguna yang sudah tahu semuanya, ia memanggil Ingrid. Ia meminta Ingrid menjauhi Alfredo. Kalau menolak, Ingrid akan dipecat di tempat itu. Malam pun tiba, Pelayos berangkat ke kasino. Ketika hendak masuk, Ivan lupa tidak membawa kartu anggota. Akhirnya malam itu Pelayos dipimpin oleh Marcos. Sementara itu Ivan pergi. Yang ternyata Ivan berbohong kepada Pelayos. Ia pergi menemui Sui dan mengajak Sui jalan-jalan dengan Harley-nya. Oh kali. Sementara itu di kasino, Marcos yang merasa sudah menyempurnakan metode Gonzalo, ia pun melakukan metode yang ia pelajari. Nah, número. Nah, número. Esto no le gusta nada a Gonzalo, ¿eh? Cuando vea la... Alhasil, Pelayos kalah sangat besar. Bahkan mereka berhutang ke rentenir miliaran rupiah hanya untuk malam itu. Balon menghubungi Ivan dan memberitahu semuanya. Mendengar hal itu, Ivan langsung bergegas pergi ke kasino itu. Sesampainya di sana, Ivan menemukan mereka sedang berkelahi di kamar mandi. Ivan segera membawa mereka pulang. Esok harinya mereka berkumpul lagi. Gonzalo memutuskan hutang ke rentenir, Marcos dan Ivan yang bayar karena Ivan dianggap tidak bertanggung jawab. Dan kepemimpinan Pelayos sekarang diserahkan ke Balon. Untuk mengganti uangnya, Ivan harus rela menjual motor Harley kesayangannya. Venderé la moto. Suatu malam, Pelayos melancarkan lagi aksinya di kasino. Laguna heran kenapa Pelayos seperti tidak terjadi apa-apa, padahal kemarin mereka kalah sangat banyak. Balon terlihat tidak fokus dan gampang mengantuk. Esok harinya, Ivan melihat Balon bekerja lagi di pasar ikan itu. Balon memutuskan untuk keluar dari Pelayos, dan kepemimpinannya diserahkan lagi ke Ivan. Y tú eres el jefe. Pues ponte tú. Qué pena, joder. Karena kurang satu orang, akhirnya Pelayos mengajak Sui bergabung. Terlihat Sui sudah paham dengan metode dari Gonzalo. Ia pun bermain sangat epik. 4, el 8, el 12. Laguna yang melihat penyiar berita di TV adalah adiknya Ivan. Ia meminta temannya yang kebetulan pemilik saluran TV itu untuk memecat adik Ivan. Alhasil ketika di rumah, Vanessa adik Ivan marah ke ayah dan kakaknya karena impiannya sebagai jurnalis harus kandas akibat mereka bermain judi. Eso es lo que es. Quizás vuelves a salir mañana. ¿Qué? Por vuestra mierda de apuestas en el casino. Ivan dan Gonzalo pergi menemui Laguna. Laguna bilang bahwa Pelayos akan di blacklist dan tidak boleh lagi datang ke kasinonya. Namun Gonzalo balik menggertak bahwa ia akan melapor ke pihak atas, bahwa timnya bermain fair dan legal namun dilarang main oleh Laguna. Hal itu membuat Laguna sedikit khawatir. Tendremos que presentar una denuncia ante la... La cara con que se ha quedado el cabrón. La cara que... Malam berikutnya di kasino lain, seperti biasa Pelayos menang banyak di kasino itu. Kasino itu merugi sangat banyak. Esok harinya ketika Pelayos bersantai di sebuah hotel, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ternyata itu paman Balon yang ingin kembali bergabung dengan Pelayos. Malam-malam berikutnya Pelayos terus saja menang. Les jeux sont faits. Hingga pada suatu malam, Ivan dipanggil oleh pemilik kasino. Hingga mereka membuat kesepakatan bahwa tim Pelayos tidak boleh lagi main di kasinonya. Dengan syarat Pelayos dibayar dengan bayaran yang sangat fantastis. Mereka pun sangat senang dan merayakan kemenangannya. Mereka merasa membuat sejarah baru. Seguido. Ahora podemos irnos. Esok harinya, Pelayos memberi kabar gembira kepada Gonzalo soal kemenangannya.
Namun Gonzalo meminta Pelayos melakukannya lagi. Karena kita tahu Gonzalo hanya ingin membalaskan dendamnya ke Laguna yang dulu selalu menghinanya. Pelayos sebenarnya ingin pensiun, namun karena desakan Gonzalo akhirnya mereka mau melakukannya lagi. Karena Gonzalo sudah mempunyai izin resmi dari para petinggi, sehingga Pelayos bisa bermain lagi di kasino milik Laguna. Malam itu Pelayos pergi ke kasino milik Laguna. Kali ini Gonzalo sendiri yang akan bermain. Pada saat itu, semua meja roulette kasino sudah diganti oleh Laguna. Sehingga Gonzalo sangat kesulitan menebak angka keluar. 19, roco impar y pase. No hay nada al número. 27, roco y... 5, negro impar y pase. Gonzalo kalah sangat banyak. Sampai-sampai Vanessa anak Gonzalo yang pada saat itu melihat permainan ayahnya yang selalu kalah, ia tidak tega dan pergi menemui Marcos, yang Marcos sendiri juga sama tidak mau melihat pamannya kalah banyak. Alfredo menyuruh Marcos dan Vanessa kembali untuk mendukung Gonzalo. Namun Gonzalo tetap terus saja kalah. Semua harta milik Pelayos hampir habis di permainan malam itu. Hanya menyisakan sedikit koin-koin terakhir. Gonzalo memaksakan kehendaknya, ia memasang di angka 14 merah. Yang mana kalau itu kalah, maka usaha Pelayos dari awal akan sia-sia dalam malam itu. Ahora no. Ponlas todas al 14. Di detik-detik penghabisan, terlihat Laguna sendiri yang akan menjalankan roulette-nya. Akhirnya bola itu jatuh tepat di samping angka 14 yang Gonzalo pilih. Laguna kembali menghina Gonzalo dan tim Pelayos. Se lo dije, Pelayo. Namun, anak buah Laguna bilang bahwa di meja-meja lain, orang-orang Cina teman Sui telah membuat bangkrut kasino itu. Yang ternyata semua itu adalah Ivan yang membuat rencana. Gonzalo pun membalas Laguna dengan melemparkan satu koin ke arahnya, seperti yang ia lakukan dulu terhadapnya. Yo realidad. Desbancar legalmente 32. Raúl Montalbán. Dan film pun tamat. Kisah yang dapat diambil dari film ini yaitu jangan suka judi karena judi itu haram. Segala sesuatu pasti ada celahnya atau ada kelemahannya, yang artinya untuk meraih kesuksesan dalam hidup Tuhan pasti memberi celah. Dan tugas kita untuk mencari celah itu. Dengan terus-menerus berusaha, Tuhan juga menciptakan kesulitan agar kita